Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardelia Trifauziah dari kelas C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan infografis mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Pembahasan dalam infografis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kedua, kerangka kompetensi abad 21, dan ketiga, hasil analisis KIKD PPKN SD. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama mengenai arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Amanat dan prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara. Amanat dan prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara ada 6. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti jika berada di depan, maka guru harus menjadi teladan dengan memiliki moral yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya jika guru berada di tengah, maka guru harus membangun kemauan. Yang ketiga, Tutuluri Handayani, yang memiliki makna ketika berada di belakang, maka guru harus memberikan semangat atau dorongan. Yang keempat, Doh Paran Kirim Dungo, yang berarti selain menjadi teladan, guru juga harus mendoakan para peserta didiknya setiap saat. Yang kelima, Tan Katon Hamumuji, yang artinya ketika guru sudah tiada, usahakan meninggal dengan keadaan terpuji. Dan yang keenam, Waspodo Pirbo Waseso, yang memiliki makna guru harus terus waspada dalam memakai wewenangnya. Selanjutnya terdapat tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membentuk manusia dengan 9 karakter, yaitu pertama, beriman dan bertakwa. Guru mengarahkan peserta didik agar mereka membentuk dirinya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. 2. Berakhlak mulia, seperti berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan bersikap yang baik. 3. Sehat, artinya menciptakan sehat jasmani dan rohani. 4. Berilmu, contohnya setelah diberikan penjelasan oleh guru, peserta didik yang tidak tahu hak dan kewajiban menjadi tahu. 5. Cakap, artinya memiliki keahlian. 6. Kreatif, artinya menciptakan sesuatu yang berbeda dari orang lain. 7. Bertanggung jawab, artinya menerima resiko yang akan dihadapi dari setiap keputusan yang diambil dalam hidup. 8. Demokratis, artinya kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat. Dan 9. Mandiri, artinya bertanggung jawab pada tugas-tugas tanpa bergantung pada orang lain. Pembahasan yang kedua mengenai kerangka kompetensi abad 21. Guru tidak hanya harus berpengetahuan, guru juga harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir kreatif dan kritis, berkarakter kuat, serta berkemampuan komunikasi yang baik. Berikut ini terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional pada abad 21. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, literasi digital atau digital literacy. Yang ketiga, komunikasi atau communication. Yang keempat, kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang kelima, jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang keenam, kewarganegaraan global atau global citizenship. Yang ketujuh, pemecahan masalah atau problem solving. Dan kedelapan, bekerja sama dalam kelompok atau team working. Pembahasan yang terakhir mengenai hasil analisis KIKD PPKN SD. Di sini saya telah menganalisis KIKD PPKN SD kelas 4 semester 1 tema 4. Setelah melakukan analisis dan perbandingan antara KIKD muatan pelajaran PPKN SD dengan buku guru kelas 4 semester 1 tema 4, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian dari domain spiritual, sosial, dan keterampilan antara KIKD PPKN SD dengan buku guru kelas 4 semester 1 tema 4.
Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam kompetensi inti yang terdapat di buku guru kelas 4 semester 1 tema 4 pada domain pengetahuan dengan KIKD PPKN SD, yaitu pada buku guru terdapat penambahan kata tempat bermain. Lalu, ruang lingkup bahasan tema 4 domain spiritual adalah peserta didik diharapkan dapat menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian, ruang lingkup bahasan tema 4 domain sosial adalah peserta didik diharapkan dapat bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Sementara itu, ruang lingkup bahasan tema 4 domain pengetahuan adalah peserta didik diharapkan dapat memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, ruang lingkup bahasan tema 4 domain keterampilan adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengajar PPKN di jenjang sekolah dasar, guru harus menciptakan suatu lingkungan yang kaya akan 5 hal. Antara lain, 1. Love. Dengan adanya kasih sayang dalam pembelajaran di kelas, otak peserta didik akan bekerja dengan baik. 2. Diet. Tumbuh kembang peserta didik memengaruhi proses pembelajaran, maka diperlukan gizi yang seimbang. 3. Exercise. Latihan berperilaku baik. 4. Challenge. Ketika diberi tantangan, peserta didik yang baik akan mengoptimalkan kemampuan yang ia punya. 5. Newness. Ketika guru mengajarkan KIKD PPKN, guru harus memberikan pengetahuan yang baru kepada peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.